Lihat deh, di dalamnya tuh dagingnya bener-bener gede banget, jus. Eits, kenapa nih? Ngeliatin aja. Ngiler ya. Nah guys, jadi kalian tahu nggak apa yang ada di dalam video ini? Nah, dalam video ini itu adalah apa? Hah? Iya, bener banget. Ini adalah kerang darah. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum masuk ke sini, kalian harus kenalin aku dulu ya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufin dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Di mana di sini saya mendapat tugas pada mata kuliah pemetaan sumber daya perikanan dengan dosen pengempu Bapak Ilham Julfahmi. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, judul dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Desa Dusun Kuala Sipari melalui desain dan konstruksi budidaya kerang darah atau Anadara granosa. Penasaran kan dengan videonya bagaimana? Dusun Kuala Sipari merupakan salah satu desa di Kabupaten Batubara yang merupakan wilayah pesisir pantai timur. Dusun Kuala Sipari memiliki potensi sumber daya perikanan yang dihasilkan oleh desa tersebut sangat tinggi, yaitu sumber daya perikanan tangkap, sumber hutan mangrove, pantai sebagai lokasi wisata bahari, dan terutama budidaya kerang darah. Kondisi geografis dan rendahnya permukaan tanah menyebabkan Dusun Kuala Sipari dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pasang surutnya air dapat terjadi siang dan malam. Oleh sebab itu, Dusun Kuala Sipari sangat cocok untuk pembudidayaan kerang darah. Anadara granosa biasa dikenal dengan kerang darah. Kerang darah adalah jenis kerang yang sangat berpotensi dan juga bernilai ekonomis yang tinggi untuk dapat dikembangkan sebagai sumber nutrisi bagi manusia. Anadara granosa habitat hidupnya berada pada daerah yang berlumpur dan berpasir. Kerang darah memiliki sifat hidup infauna, di mana cara hidup Anadara granosa ini dapat membenamkan dirinya di dalam lumpur. Ciri-ciri kerang darah adalah mempunyai dua buah cangkang yang terbuka dan tertutup. Ukuran panjang kerang darah berkisar antara 6-9 cm. Dusun Kuala Sipari memiliki substrat berlumpur yang sangat efektif dan efisiensi dalam pembudidayaan. Pada umumnya, masyarakat Dusun Kuala Sipari bermata pencarian sebagai petani pembudidaya kerang darah. Bekerja sebagai petani pembudidaya kerang darah merupakan pekerjaan yang sangat diandalkan oleh mitra sasaran Dusun Kuala Sipari. Hal ini disebabkan karena memiliki potensi kawasan pesisir berlumpur, sehingga mendukung perkembangan hidup kerang darah. Akan tetapi, banyak dijumpai petani pembudidaya kerang darah yang masih tergolong miskin, di mana fasilitas desain konstruksi dari pemasangan alat budidaya yang digunakan oleh mitra sasaran kerang darah masih tradisional dan kurang efektif dan efisien dalam pembudidayaan kerang darah. Dan tempat pelaksanaan ini bertempat di Dusun Kuala Desa Mendang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, peneliti melakukan survei lapangan dan dilaksanakan kegiatan lapangan secara langsung. Pembuatan desain konstruksi budidaya kerang darah dan pengaplikasian konstruksi alat pembudidayaan kerang darah. Proses input yaitu pembuatan desain konstruksi alat budidaya kerang darah, sedangkan outputnya yaitu desain konstruksi alat budidaya kerang darah yang lebih efektif dan efisien dalam perlindungan proses produksi budidaya kerang darah. Kegiatan selanjutnya adalah pengukuran jaring atau pemotongan jaring. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran dan pemotongan jaring, dilakukan pemasangan tali ris atas. Dan selanjutnya, pemasangan tali ris bawah. Selanjutnya ada pemasangan pelampung. Dan selanjutnya ada pemasangan pemberat. Dan selanjutnya ada pemasangan kayu penyangga. Dan terakhir ada pemasangan bendera. Pemasangan bendera ini berfungsi sebagai penanda pada tempat budidaya kerang darah agar tidak dilewati oleh kapal penangkapan ikan. Setelah melakukan perakitan, yaitu pemasangan desain dan konstruksi di lokasi budidaya kerang darah. Pemasangan desain konstruksi budidaya kerang darah di lokasi produksi budidaya. Pemasangan konstruksi ini dilakukan saat air naik atau pasang, dikarenakan memudahkan pemasangan konstruksi di perairan karena substrat pempul yang ada di lokasi budidaya lunak atau lembek, sehingga mudah untuk ditancapkan di perairan. Selanjutnya ada penebaran benih. Proses penebaran benih kerang darah sebelum ditebar, benih harus diseleksi terlebih dahulu atau dikelompokkan berdasarkan ukuran. Tujuannya agar benih-benih tersebut dapat tumbuh dengan ukuran yang sama. Selain itu, bisa pula pengelompokan berdasarkan keunggulannya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan adanya perubahan desain konstruksi budidaya kerang darah dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, sehingga hasil produksi kerang darah dapat dipanen dengan hasil yang maksimal. Nantinya dapat menunjang tingkat perekonomian masyarakat pembudidaya kerang darah. Hasil produksi budidaya kerang darah nantinya akan diekspor ke luar negeri dan ke mancanegara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses pengelolaan kerang darah yang baik akan menghasilkan produk yang baik pula nantinya. Nah, setelah dipanen, kerang darah akan dijual ke pasar ataupun dijual ke distributor kerang darah. Nah, nantinya akan diolah menjadi kuliner, makanan-makanan khas yang menjadi banyak peminatnya. Nah, ini contoh lain, ada contoh oyster, itu dari kerang darah. Nantinya kuliner ini akan menjadi favorit kaum remaja, baik itu dari usia muda maupun tua. Nah, jadi kuliner menjadi salah satu produk pemasaran yang baik bagi kerang darah.
Baik, mungkin itu saja video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.